Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita masih baca syarat khusus ya, belum selesai di pertemuan kemarin. Wa amma syurutu allati taqtassu bi ba'diha duna ba'din. Adapun syarat-syarat allati yang taqtassu khusus bi ba'diha untuk sebahagiannya duna ba'd, tidak sebagian yang lain. Khusus sebagian, tidak sebagian yang lain. Faminha, maka diantaranya anna kalimata fuka, bahwasanya kata fuk la tu'rabu hadal i'raba, tidak di-i'rab dengan i'rab ini illa kecuali bisyarti antakhluwa minal mim, kecuali dengan syarat dia kosong dari mim. Kecuali dengan syarat dia kosong dari mim. Falawita solat bihal mimu, jika bersambung falau, lau ya, maka lau. Lau itu bermakna idza, jika. Kadang mereka gunakan idza, kadang mereka gunakan lau. Falau, kadang juga bilang faida, sama maknanya, sinonimnya. Falau, maka jika ittasolat bersambung biha dengannya al-mimu, huruf mim, u'dibat bil harokatid dhahirah, maka dia di-i'rab dengan harokat yang nampak, bukan lagi dengan waw, tapi dengan harokat. Takul, kamu katakan hada famun hasanun. Lihat. Watakul, dan kamu katakan ra'aitu faman hasanan. Watakul, dan kamu katakan nadhartu ila famin hasanin. Lihat. Famun, faman, famin. Dirofa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijer dengan kasroh. Wahada syartun zaidun. Beliau tegaskan, dan ini adalah syarat zaidun, tambahan. Ini adalah syarat tambahan. Fi hadhil kalimati, pada kata ini, bi khususiha, secara khususnya. Dia ala surutil arba'ah, di atas 4 syarat allati sabaqa dzikruha, yang telah lewat penyebutannya. Berarti maksudnya untuk fu punya 5 syarat jadinya. Karena yang telah lewat kan 4. Mufrad, mukabbaroh, mudhaf, li ghairi ya'il mutakallim, kosong dari mim. Jadinya dia 5. Ini tambahannya. Ini untuk fu. Kemudian du sekarang. Wa minha. Di antara juga syarat khusus. Anna kalimat du. Bahwasanya kata du. La tu'rabu. Tidak di-i'rab. Hadal i'raba. Dengan i'rab ini. Illa kecuali bisyartoin, dengan 2 syarat. Tidak di-i'rab dengan i'rab ini kecuali dengan 2 syarat. Al-awwalu, yang pertama, antakuna bimakna sahib. Harus dia bermakna sahib, pemilik. Bermakna pemilik. Wasani, yang kedua, ayyakuna alladhi tudofu ilaihi isma jinsin. Harus yang disandarkan kepadanya itu isim jins, kata-kata yang bermakna jenis, seperti kemarin harta, ilmu. Nah, itu isim jins. Dohiron, dohir, tahu dohir ya? Bukan domir. Isim jins dohir. Dohir artinya lawan dari domir.
Lawan dari apa? Domir. Dia dohir. Tahu ya dohir? Lawan dari domir, bukan i'rab dohir. Bukan, dohir di sini lawan dari domir. Jadi dia isim jins dohir, bukan domir. Goiru wasfin, terus bukan pula kata sifat. Iya. Tentunya sebenarnya kalau beliau bilang isim jins, pasti bukan sifat. Iya, bukan sifat. Bukan sifat ini bagi orang yang sudah belajar sorof, paham. Kalau dia bilang bukan sifat. Sifat itu, kata-kata sifat itu isim fa'il, isim maf'ul, yang dari kata pecahan. Dari kata pecahan. Dalam kalimat kita tidak bisa katakan du fadil. Du fadil. Kan ini isim fa'il. Kata sifat. Fadil artinya yang utama. Itu kata sifat namanya. Isim fa'il. Tapi kita bisa bilang du fadl. Du fadl. Yang memiliki keutamaan. Tidak bisa yang orangnya ini. Ini orangnya. Tidak bisa. Isim fa'il bentuknya. Tapi bisa berbentuk masdar. Antum paham ini? Dipaham ini? Nah, sebenarnya kalau kita belajar ini sebelum belajar sorof akan sulit. Tapi kalau kita sudah belajar sorof, mudah. Kenapa? Karena kita tahu kata sifat itu, kata-kata yang bermakna sifat itu dalam tasrif ada isim fa'il dan ada isim maf'ul. Itu kata sifat namanya. Isim fa'il contohnya misalnya dorib yang memukul, isim maf'ul contohnya madrub yang dipukul. Ini itu namanya kata sifat. Karena artinya yang memukul, yang dipukul. Ini mudhafun ilainya du. Tidak boleh ini. Tidak boleh berupa isim fa'il. Tidak boleh berupa isim maf'ul. Makanya anak katakan tidak pernah itu datang du fadil. Paham ini? Tidak pernah juga datang du mafdul. Isim maf'ul dari fadil. Tidak pernah. Yang ada itu yang ini. Ini tidak, ini juga tidak. Yang ini baru datang. Du fadl. Padahal kalau dilihat di artinya sama. Ini yang memiliki keutamaan, yang memiliki keutamaan, yang memiliki keutamaan. Sama. Cuman tidak boleh lafadznya setelah du itu seperti isim fa'il. Tidak boleh pula seperti isim maf'ul. Tidak boleh sifat. Paham ini? Nah, untuk tahap pertama ini saya kasih antum sifat 2. Sebenarnya pada hakikatnya sifat ada 3. Cuman baru ini yang kita pelajari di sorof. Sifat itu ada isim fa'il dan ada isim maf'ul. Nanti di kitab yang lebih tinggi lagi kita tambah itu 1 supaya genap semuanya. Insya Allah di buku ketiga. Di buku ketiga. Antum paham ini? Artinya ketika dibilang harus isim dohir. Isim jins dohir. Bukan sifat. Antum langsung bilang, oh bukan fa'il, bukan maf'ul. Paham yang Anda bilang ini? Bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Isim dohir. Yang yang terpenuhi ini, fadl. Pertama isim jins, dohir, bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Terpenuhi. Iya. Kemudian kata beliau, fa'illam takun bima'na sahib. Fa'illam takun bima'na sahib. Jika dia tidak bermakna sahib. Jika dia tidak bermakna sahib. Bi'an kanat mausulah. Dengan dia bermakna mausul. Tahu makna mausul ya? Bermakna yang. Mausul kan bermakna apa? Yang. Ya. Fahiyya mabaniyah. Maka kalau dia bermakna yang, maka hukumnya apa? Mabani. Jelas Abu Dar? Yakin? Alhamdulillah. Lihat kata beliau,
wa mithaluha ghairu mausulah. Contoh bukan mausul. Qaulu Abi Thayyib Al-Mutanabbi. Perkataannya Abu Thayyib Al-Mutanabbi. Dul akli yashqa fin na'imi bi aklihi. Wa akul jahalati fis syaqawati yan'amu. Iya. Ini Masya Allah yang menjadi yang menjadi poin kita adalah dul akli. Dul akli. Du di situ bermana apa? Hah? Du di situ bermana apa? Bermakna? Siapa yang tahu? Hah? Bermakna? Sohib. Begitu? Bermakna pemilik. Ya, bermakna pemilik. Dul akli. Orang yang memiliki akal. Paham maknanya? Pemilik akal. Yashqa fin na'imi bi aklihi. Ya. Yashqa fin na'imi bi aklihi. Akan tetap dalam kenikmatan dengan akalnya. Karena dia paham. Wa akul jahalati. Ini bagus juga syairnya ini. Dan pemilik kebodohan. Fisyaqawati yan'amu. Dia akan bernikmat dalam kebinasaan. Kesengsaraan. Jadi orang bodoh. Dia merasa nikmat di atas kebodohannya. Paham kan? Sementara orang yang pintar. Maka dia akan bernikmat atas kepintarannya. Maksudnya dengan ilmu yang dia punya. Dengan ilmu yang dia punya. Yang menjadi syahid kita adalah dul akli. Kalimat pertama. Iya. Wahadani syarton. Beliau berkata. Adapun contoh mausulah. Yang kemarin ya. Yang anak contohkan. Kita bisa contohkan sebenarnya 3. Dengan makna yang sama. Marfu, mansub, majrur. Cuman kan di sini kenapa belum contohkan 1? Karena marfu. Ini kan pembahasan apa? Marfu. Antum bisa katakan misalnya kalau isim mausul. Hada du al-fadl. Nah. Ra'aitu da al-fadl. Apa marortu. Ini yang ketiga. Bidi al-fadl. Ya bidi al-fadl. Nah, ini yang bermakna sahib. Marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Majrur dengan ya. Bidi al-fadl. Ini 3. Kalau mausul, antum bisa katakan hada du koma. Ini yang berdiri. Paham kan? Iya. Ra'aitu du koma. Nah, marortu bi du koma. Lihat perbedaannya. Ini mausul. Kalau isi mausul mabni. Paham ini? Bermakna yang. Kalau ini bermakna sahib. Mu'rab. Marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Sementara ini mabni di atas sukun. Du. Mabni di atas sukun. Paham ini? Ini perbedaannya. Kalau bermakna mausul dan bermakna apa? Sahib. Asmaul khamsah yang bermakna sahib. Yang bermakna apa? Sahib. Hanya saja nanti ini antum gak usah bingung. Kadang saya juga pernah bertanya. Maksudnya dalam diri. Kalau begitu gimana nanti dalam kalimat? Ini yang bermakna sahib atau bermakna yang. Sehingga kita baca tidak terlalu
yakin ini Asmaul Khamsah atau bukan? Ketahuilah dalam kalimat bahasa Arab, apalagi Quran atau hadits, pasti yang ini. Bukan yang ini. Di Quran, di hadits. Paham kan? Demikian pula dalam bahasa yang baku, bahasa Arab. Di kitab gundul, pasti yang itu yang pertama. Kenapa bisa? Antum tahu, ini bahasanya Qabilah Toi. Satu Qabilah di Arab, bukan bahasa umum. Ini bahasa sebuah Qabilah, sebuah suku. Du bermakna yang, hanya Qabilah Toi yang mengucapkan du bermakna yang. Jumhur Arab, du bermakna sahib. Ini hanya ada di mereka saja. Jadi tidak ada di kita. Antum tidak ada di Quran otomatis. Karena Quran turun dengan bahasa Hijaz. Bahasanya Quraisy. Bukan bahasanya orang Toi. Antum paham ini? Turun dengan bahasa Quraisy. Bahasanya Hijaz. Jelas kan? Nabi juga berucap dengan ucapan orang Hijaz. Berarti tidak ada ini. Tidak ada yang ini. Paham ini kan? Dan Arab yang tersebar itu adalah Arab bukan Toi. Arab yang Hijaz. Dipahami nih? Jelas kan? Jadi ini antum gak usah khawatirkan. Antum dapat dalam kitab. Hanya itu. Paham? Karena Nabi tidak berucap dengan bahasa suku. Toi. Dipahami ini? Jelas kan? Jelas kan? Antum paham ini? Sama dengan nanti antum akan dapat. Ini hanya sebagai faedah. Bahwa ada sebagian bahasa itu untuk bahasa sebagian suku di Arab. Seperti bahasa al. Kata al, ini lugo jumhur. Bahasanya orang Hijaz al. Tapi ada bahasa satu suku di Arab, suku Himyar, dia ganti ini lamnya ini dengan mim. Jadi mereka itu tidak pakai al, tapi pakai mim. Am. Jadi kalau kita bilang ar-rajul, kalau orang Himyar, satu qabilah di Arab, Yaman, karena bahasa Arab kan asalnya Yaman. Anda kan qabilah Jurhum ke Makkah, tinggal bersama Ismail yang orang Palestina. Paham kan? Menikah, disitulah Hijaz. Nah, bahasa kebanyakan dari Yaman. Dibilang ar-rajul. Kalau mereka bilang am-rajul. Bukan al, tapi am. Tapi ini antum gak usah terlalu pusingi. Kan ini bahasa suku. Bahasa apa? Suku. Salah satu suku di Arab. Nah, sama dengan itu. Yang itu, du. Kalau antum dapat dalam kitab, pasti yang sana. Antum gak usah pusingi bilang, wah jangan sampai ini yang bermakna yang. Nggak, pasti yang sana. Karena mereka, ulama bahasa telah meneliti. Ini du yang bermakna yang, siapa yang mengucapkannya? Siapa yang mengucapkannya? Jelas? Jelas ini ya? Nah, itu dia untuk membuat pemula tidak terlalu bingung untuk menentukan ini du atau di. Iya. Alhamdulillah. Kata beliau, wahadani syarton, dua syarat ini zaidan, tambahan. Dua syarat ini tambahan. Fi hadil kalimah, pada kata ini, yaitu pada du. Bi khususiha, terkhusus dia. Ala surutil arba'ah, di atas syarat-syarat yang 4. Allati sabaqa dzikruha, yang telah lewat penyebutannya. Yang telah lewat penyebutannya. Akhirnya alhamdulillah kita selesai dari tempatnya waw menjadi alamat rofa. Antum ingat baik-baik, waw akan menjadi alamat rofa. Sebuah kata hanya pada 2 tempat saja. Tidak ada yang lain. Ini sudah diteliti. Hanya ada pada jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Jelas? Kita masuk di istilahnya. Niyabatul alifi anid dhammati. Alif menggantikan dhammah. Ya. Ini alamat ketiga untuk rofa. Karena alamat pertama dhammah, alamat kedua waw. Ini alamat ketiga. Dan ingat, rofa hanya punya 4 tanda. Ya kan? Dhammah, waw, alif, nun. Ini yang ketiga ini. Kita sisa 2. Alif sama nun. Ini alif. Kita lihat di mana alif. Qala beliau berkata, wa ammal alifu.
Fatakunu alamatan lirraf'i fi tatniyatil asma'i khosoh. Ini yang membuat kita tenang nanti dalam baca kitab. Gundul. Ada kata beliau, adapun alif. Wa ammal alif. Dan adapun alif. Fatakunu maka dia menjadi alamatan tanda. Lirraf'i untuk rofa. Fi tatniyatil asma. Pada isim musanna. Khosoh. Secara khusus. Jadi tidak ada yang rofa dengan tanda alif kecuali isim musanna. Kalau antum melihat kata pakai alif padahal dia bukan marfu, pasti bukan isim musanna. Pasti dia bukan isim musanna. Jelas ini? Dipahami ya? Demikian pula nanti kalau antum melihat kata pakai alif padahal dia bukan marfu, oh pasti. Ini bukan marfu pasti. Hah? Karena antum langsung sudah tahu. Satu-satunya yang beralamatkan alif itu khusus siapa? Isim musanna. Tidak ada duanya. Ini ucapan pendek tapi berdasarkan penelitian yang panjang. Jadi mereka teliti kosakata bahasa Arab ketika tersusun. Yang beralamatkan alif ketika rofa itu hanya isim musanna. Paham ini? Ini penelitian. Jadi kita alhamdulillah mendapatkan kesimpulan yang pendek ini. Lihat di bawah contohnya sebentar. Saya katakan. Takunul alifu alamatan ala raf'il kalimati fi mawdi'in wahidin. Alif takunu menjadi alamatan tanda. Ala atas raf'i rafa'nya al kalimati sebuah kata. Fi mawdi'in wahid pada satu tempat. Wahwal ismul musanna. Yaitu isim musanna. Nah contoh. Hadaros sodiqoni. Hadaro fil madi. As-sodiqoni fa'il. Marfu. Alamat rofanya siapa? Alif. As-sodiqoni musanna. Maka as-sodiqoni itu isim musanna. Wahu marfuun dia marfu. Li'annahu fa'il kan dia fa'il. Ini pentingnya buku dasar kemarin. Karena buku dasar itu menjelaskan apa itu fa'il. Ya, dia adalah fa'il. Antum sudah tahu. Dalam pikiran antum sudah ada maklumat. Sudah ada pengetahuan. Fa'il itu adalah ini. Jadi ketika mendengar namanya, tahu. Dia di sini fa'il. Wa alamat raf'ihi al-alifu. Alamat rofanya adalah alif. Niabatan anid dhammah. Sebagai pengganti dari dhammah. Wan nun, sementara nun, kan ada nunnya tuh, sodiqoni. Alamatnya kan alif. Terus nunnya apa? Wan nunu iwadun anit tanwini. Sementara nun sebagai pengganti dari tanwin. Fi qaulika pada ucapan kamu, sodiqun wahwal ismul mufrad. Itu sodiqun adalah isim mufrad. Ketika ditambahkan alif, kan jadi sodiko. Kan begitu. Butuh tanwin. Maka tambahkan siapa? Nun. Sodikoni. Jelas ya? Wal musanna. Beliau katakan dan musanna itu adalah kullus min dalla alat naini awitnataini. Biziyadatin fi akhirihi. Agnat. Hadih ziyadatu. Anil atifi wal ma'tuf. Masya Allah. Kata beliau. Wal musanna. Musanna adalah. Kullus min semua isim. Dalla alat nain. Yang menunjukkan atas dua laki-laki. Itnain dua laki-laki. Awitnatain. Atau. Itnatain dua perempuan. Jadi dia menunjukkan dua laki-laki atau dua perempuan. Biziyadatin fi akhirihi. Dengan adanya tambahan pada akhirnya. Penulis tidak kasih tahu antum apa tambahannya. Antum sudah tahu di buku sebelumnya. Apa tambahannya nih? Kan belum bilang dengan ada tambahan di akhirnya. Apa tambahannya? Alif dan nun. Dan ya dan nun. Ingat
sebelum alif di fathah, nunnya di kasroh. Sebelum ya di fathah, nunnya di kasroh. Paham? Bedanya dengan isim jama' mudzakkar salim. Jadi kalau antum buat rojul, tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Maka sebelum alif ini fathah. Demikian pula sebelum ya fathah, sama. Jadinya rojula, rojulai. Kan begitu? Nunnya kasroh. Rojulaini, rojulani. Berbeda kalau jama' mudzakkar salim. Sebelum waw dhammah, sebelum ya kasroh, nunnya fathah. Paham ini? Jama' mudzakkar salim, nunnya fathah. Muslimuna, muslimina. Kalau musanna kasroh nunnya. Rojulani, rojulaini. Terus sebelum ya tidak di kasroh, itu jama' mudzakkar salim. Di sini sebelum ya fathah. Rojulaini. Perhatikan. Kalau isim musanna antum baca. Iya. Terus kata beliau, jadi apa yang menunjukkan atas dua laki-laki atau dua perempuan? Bi ziyadatin fi akhirih. Dengan adanya tambahan pada akhirnya. Agnat hadih ziyadah. Tambahan ini mencukupi. Agnat dari kata gona. Ya. Agna kaya. Tidak butuh. Itu agnat. Mencukupkan tambahan ini. Anil atif wal ma'tuf. Dari atof dan yang diatofkan. Gini. Antum bilang begini. Dah. Ketika antum buat kalimat. Ja'a rojulani. Apa artinya nih? Datang dua orang laki-laki. Ucapan antum ini mencukupkan dari ucapan antum. Ja'a rojulun wa rojulun. Paham? Datang seorang laki-laki dan seorang laki-laki. Artinya ketika antum bilang begini, tidak butuh atof. Ini kan antum atof. Kalimatnya panjang. Buat saja kan sama. Sama kan? Datang seorang laki-laki dan seorang laki-laki. Bilang saja rojulani. Jadi tambahan alif dan nun ini mencukupi ini atof. Antum paham ini? Jelas? Dipahami ini? Alhamdulillah. Lihat nah contoh di buku. Ja'al umaroni. Datang dua Umar. Wal hindani. Dua hindun. Ya. Fal umaroni lafdun. Maka al umaroni lafdun. Dalla alat nain. Menunjukkan atas dua. Ismu kulli wahidin minhuma Umar. Yang mana nama setiap dari keduanya itu Umar. Jadi Umaron ini dua Umar. Apa maksudnya? Umaron ini berapa Umar? Dua Umar. Kenapa bisa diartikan dua? Bisa babi wujudi ziyadatin fi akhirih. Dengan sebab wujud adanya ziyadah tambahan fi akhirih pada akhirnya. Wahadih ziyadah dan tambahan ini hiyal alif wan nun, yaitu alif dan nun. Paham kan? Tambahan di contoh ini alif dan nun. Nanti bisa ditambahkan ya dan nun. Kalau antum bertanya, kenapa belum tak contohkan yang ya dan nun? Karena bukan rofa. Kan kalau ya dan nun kan nasab atau jer. Paham ini? Jadi di sini terpisah. Beda di buku sebelumnya dikasih tahu langsung dulu. Isim mutanna adalah tambahkan alif dan nun, ya dan nun. Makanya di pengertian belum ndak bilang biziyadatin fi akhirih ya wa nun, alif dan nun, ndak. Karena terpisah. Paham ini? Terpisah. Alamatnya. Terpisah alamatnya. Ada yang alif dan nun dulu, nanti ya dan nun. Wahyatugni. Dan dia mencukupi. Anil itiyani. Dari mendatangkan. Biwawil atfi. Waw atof. Mencukupi dari mendatangkan waw atof. Artinya tidak perlu antum waw atof kalau dibuat musanna.
Wa takrirul isim. Dan mencukupi dari pengulangan nama. Tidak perlu untuk bilang Umar wa Umar. Karena sudah dicukupi oleh Umaron. Iya. Bihaitu takul. Yaitu dari sisi kamu berkata. Hadro Umar wa Umar. Tidak perlu. Karena sudah cukup dengan hadro Umaron. Wakadalikal hindan. Wakadalika demikian pula. Seperti itu juga al-hindan. Fahlafdun dal alat natain. Al-hindan dia adalah lafaz yang menunjukkan atas dua perempuan. Kullu wahidatin minhuma ismuha hindun. Setiap salah satu dari keduanya namanya itu Hindun. Jadi ketika itu bilang hindan berarti ada dua orang yang bernama Hindun. Ada dua orang yang bernama Hindun. Wasababu dalalatihi ala dalik. Sebab penunjukannya atas hal tersebut. Ziyadatul alifi wan nun fil misal. Adanya tambahan alif dan nun pada contoh itu. Wa wujudul alif wan nun. Dan adanya alif dan nun wujud ada. Adanya alif dan nun yugnika. Mencukupi kamu. Anil ityan dari mendatangkan biwawil atfi dengan waw atof. Ketika itu bilang wal hindan, tidak perlu datangkan waw atof. Wat takriril ismi dan mencukupi kamu dari mengulang isim. Bahitu takul dari sisi kamu katakan hadarat hindun wa hindun. Tidak perlu. Karena sudah cukup dengan apa? Hadarat al-hindan. Jelas? Jelas ya? Selesai. Alif. Selesai alif. Kita ambil sedikit yang nun lagi karena masih ada waktu. Niyabatun nun anid dhammah. Nun menggantikan dhammah. Sebelum kita lanjut. Ini nun khusus untuk fi'il. Tidak ada isim yang beralamatkan nun. Tidak ada isim yang beralamatkan nun. Kalau di rofa. Ini khusus untuk fi'il. Itu pun fi'il mudhari. Dan fi'il mudharinya harus af'alul khomsah. Bukan fi'il mudhari sahih akhir. Bukan fi'il mudhari mu'tal akhir. Paham ya? Makanya beliau berkata. Wa amman nunu. Dan adapun nun. Fatakunu alamatan lirraf'i. Maka dia menjadi tanda untuk rafa. Fil fi'lil mudhari'i. Pada fi'il mudhari. Idza tasala bihi domiru tatniyatin. Kalau bersambung dengannya domir tatniyah. Domir menunjukkan atas dua. Itu alif. Au domiru jam'in. Atau domir yang menunjukkan atas banyak laki-laki. Yaitu waw. Au domirul mu'annatatil mukhotobah. Atau domir yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Yaitu ya. Mudah sekali. Ya. Fi'il mudhari akan menjadi tanda rupanya nun. Kalau fi'il mudhari itu bersambung dengan alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun. Misalnya yaktubu. Contoh yang biasa. Ini bisa ditambahkan 3 perkara. Bisa ditambahkan alif dan nun, bisa ditambahkan waw dan nun, dan bisa ditambahkan ya dan nun. Paham kan? Ini itu kata yaktubu. Ya, kata yaktubu. Bisa antum bilang yaktubani. Bisa antum bilang yaktubuna. Bisa antum bilang taktubina. Bisa antum seperti itu. Kalau antum katakan yaktubu, berarti fil mudhari sahih akhir. Tapi ketika antum tambahkan alif dan nun yaktubani, tambahkan waw dan nun yaktubuna, tambahkan ya dan nun taktubina, maka jadi af'alul khomsah. Inilah dibilang af'alul khomsah. Karena pengertian af'alul khomsah adalah setiap fil mudhari yang ditambahkan alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun. Paham kan? Dipahami ini? Kenapa dibilang 5?
Karena kalau diakhiri oleh alif dan nun, bisa awalnya ta juga, bisa ya. Berarti ini terhitung 2. Kalau ditambahkan waw dan nun, bisa diawali oleh ya dan bisa juga diawali oleh ta. Berarti ini terhitung 2. Kalau diakhiri oleh ya dan nun, maka hanya bisa dipakai ta. Awalnya, tidak bisa ya, tidak akan pernah. Maka ini terhitung 1. Terhitung 1. Berapa semuanya berarti? Ini bilang af'alul khamsah. Fi'il yang di 5. Bukan 5 fi'ilnya, tapi 5 bentuknya. Karena nanti tidak harus yaktubi. Bisa yajlisu. Bisa yaftahu. Nah, yajlisu bisa yajlisani. Tajlisani. Yajlisuna. Tajlisuna. Tajlisina. Anda paham ini? 5 bentuknya. Jelas? Jelas ini? Ini yang dibilang alamatnya nanti adalah apa? Nun. Alamatnya bukan alif, bukan waw, bukan ya. Ketahuilah. Itu pada isim. Kalau pada isim beralamatkan waw, alif, ya. Nun pengganti tanwin. Ingat, nun pengganti tanwin. Fi'il kan tidak ditanwin. Maka alamatnya bukan alif, waw, ya. Tapi alamatnya di mana? Nun, nun. Nun alamatnya. Paham ini? Nun alamatnya. Terus waw, alif, ya-nya apa? Fa'il. Ini waw, alif, ya ini semuanya ini tiga ini namanya apa? Fa'il. Alamat i'rabnya nun. Paham ini? Itu sudah sering disinggung. Kata beliau rahmallah wa aqul, saya katakan. Takunun nunu alamatan ala annal kalimata allati hiya fi akhiriha marfu'ah fi mawdi'in wahidin. Nun menjadi alamah, menjadi tanda ala atas annal kalimah, bahasanya kalimat itu, kata itu, allati hiya fi akhiriha, yang dia ada pada akhirnya, yang dia nun ada pada akhirnya, marfu'ah, dia dirofa fi maudi'in wahid, hanya pada satu tempat saja. Wa huwal fi'ilul mudhari, yaitu dia adalah pada fi'il mudhari al musnadu ila alifil itsnain, fi'il mudhari yang disandarkan kepada alif yang menunjukkan atas 2 laki-laki, awli itnatain, atau 2 perempuan. Karena gini, kalau antum awali dengan ya, maka artinya ini 2 laki-laki. 2 laki-laki sedang menulis. Ini menunjukkan makna 2 laki-laki. 2, kemudian ya ini laki-laki. Kalau ta, 2 perempuan. Perhatikan perbedaannya. Paham ini? Yang menunjukkan 2 laki-laki kalau pakai ya. Atau 2 perempuan. Kalau pakai apa? Ta. Itu membedakan. Kalau antum bilang yaktuban, 2 laki-laki menulis. 2 diambil dari alif. Laki-laki diambil dari ya. Taktuban, dia 2 perempuan sedang menulis. Dari mana 2? Dari alif. Dari mana perempuan? Dari ta. Sudah? Dipahami itu? Itu yang disebutkan oleh penulis. Awil musnadu ila wawi jama'atid dukur. Atau dia disandarkan kepada waw yang menunjukkan banyak laki-laki. Perempuannya mana? Nah, di sini tidak berlaku. Ya. Tapi bisa 2. Bisa yaktubun, bisa taktubun. Semuanya hanya ini waw menunjukkan laki-laki. Tidak menunjukkan perempuan sama sekali. Waw ini menunjukkan laki-laki. Cuman kalau pakai ya, orang ketiga, mereka. Paham ini? Kalau pakai ta, orang kedua, kalian. Paham itu bedanya? Kalau pakai ya, mereka. Kalau pakai ta, kalian. Orang kedua. Itu bedanya. Dia untuk laki-laki saja. Untuk laki-laki saja. Ahmad Genta. Ahmad Sobri. Paham? Yakin? Ini kata beliau. Awil musnadu ilayya ilmu annatatil muqatabati. Atau yang disandarkan kepada ya yang menunjukkan perempuan yang dikhitab. Ini cuma satu penunjukannya. Hanya perempuan yang diajak bicara.
kamu perempuan. Makanya cuma satu bentuknya. Taktubin, hanya pakai tak saja. Karena kamu perempuan, tidak dia perempuan. Karena kalau dia perempuan, lain bukan taktubin, tapi taktubu masuk di sini. Dia tidak masuk di Asmaul Khamsah. Makanya tidak ada di sini, dia masuk di sini. Kan ini dia laki-laki nih pakai ya, yaktubu. Kalau dia perempuan, taktubu. Tapi kan tidak masuk di Af'alul Khamsah. Af'alul Khamsah kan harus ada tambahan alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun. Dia masuk di sohi akhir. Kalau yaktubu, dia laki-laki. Kalau taktubu, dia perempuan. Paham ini? Jelas? Jadi kalau taktubin itu pasti kamu perempuan. Pasti kamu perempuan. Jelas? Rumah 3? Iya. Ini kita tidak butuh itu makna. Bukan itu tujuan kita. Bukan maknanya. Tujuan kita di sini, jangan sampai antum keluar dari inti. Tujuan kita di sini mengenal tanda rofaknya ini kata. Kalau ada sohi akhir, tambahkan alif dan nun, ya dan nun, waw dan nun. Atau ada mu'tal akhir, tambahkan alif dan nun, ya dan nun, waw dan nun. Apa alamat rofaknya? Itu inti kita di sini. Paham kan? Dipahami ini? Nah, itulah tadi yang di matan. Dirofak dengan tanda apa? Dirofak dengan tanda apa? Nun. Dibilang subutun nun. Tetapnya nun. Contoh penulis. Wa ammal musnadu ila alifil itnain. Adapun yang disandarkan kepada alifil itnain. Panah contoh. As-sodiqoni yusafironi godan. Mana dia? Yang menjadi poin kita pembahasan. Digunakan dalam istilah mana syahidnya. Syahidnya itu titik pendalilannya. Dari contoh ini. As-sodiqoni yusafironi godan. Yusafironi. Wanah dan contoh lain. Antuma tusafironi godan. Pakaikan tak di sini. Antuma tusafironi godan. Mana dia? Maka kata beliau faqauluna. Perkataan kami. Yusafiron. Wakada demikian pula. Tusafiron. Fi'ilun mudhari'un. Pertama dibilang itu fi'il mudhari'. Marfu'un dirofa. Litajarrudihi anin nas minan nasibi wal jazimi. Karena kosong dari penasab dan penjazim. Yang selama ini antum katakan kalau anak tanya. Dirofa karena kosong dari penasab dan penjazim. Wa alamatu raf'ihi. Itu di garis bawahi. Dan tanda rofanya subutun nun. Itu menjadi poin kita. Tanda rofanya tetapnya nun. Wa aliful itnain fa'ilun. Sementara alif itu adalah fa'il. Mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Tetap di atas sukun. Kan dia domir kan? Domir kan hukumnya apa? Mabni. Dia mabni di atas sukun. Berada dalam kedudukan rofa. Fi mahalli raf'in. Berada dalam kedudukan rofa. Sebagai apa tadi? Fa'il. Beliau katakan. Wa qad ra'aita. Dan kamu telah melihat. Annal fi'il al-mudhari'a. Bahasanya fi'il mudhari. Al-musnadu al-musnada. Ila alifil itnaini. Bahasanya fi'il mudhari yang disandarkan kepada alif itnaini. Qad yakunu mabdu'an bil ya. Kadang diawali oleh ya. Tadi tak? Karena Anda bilang tadi. Kadang diawali oleh ya. Liddalalati alal ghaibah. Untuk menunjukkan atas ghaibah. Orang ketiga. Kama fil mithalil awal. Sebagaimana dalam contoh yang pertama. Wa qad yakunu mabdu'an bitta. Dan kadang diawali oleh tak juga. Liddalalati alal khitab. Untuk menunjukkan atas yang diajak bicara. Kama fil mithalil thani. Sebagaimana pada contoh yang kedua. Kan contoh yang pertama kan. Yusafiron. Dia 2 orang bersafar. Orang ketiga. Sementara contoh kedua. Tusafiron. Kalian 2 orang. Kalian orang kedua. Bersafar. Kemudian berikutnya kata beliau. Wa ammal musnadu ila alif litnain. Adapun yang disandarkan kepada alif litnain.
Aliful itnatain. Alif yang menunjukkan dua perempuan. Kalau tadi kan contoh untuk laki-laki. Ini dua perempuan. Panah maka contoh. Al-hindan. Tadi kan contohnya apa? Untuk antuma laki-laki. As-sodiqon laki-laki. Ini untuk dua perempuan. Al-hindani tusafironi godan. Sama, tidak ada bedanya. Antuma ya hindani tusafironi godan. Sama. Tetap nun. Cuman ini penggunaannya untuk perempuan. Belum ingin contohkan sama antum bahwa ini juga bisa perempuan, bisa juga apa? Laki-laki. Lihat. Fatusafironi fil mitalain. Maka tusafiron pada dua contoh itu. Fi'ilun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari yang dirofa. Bisubutin nuni dengan tetapnya nun. Wal alif fa'il. Sementara alif fa'il. Mabni ala sukun. Tetap di atas sukun. Fi mahli rof'in. Berada dalam kedudukan rofa. Paham ya? Kemudian belum ingatkan. Dan ini yang terakhir. Untuk pertemuan kita kali ini. Wa minhu. Dan dari contoh ini. Ta'alamu. Kamu mengetahui. Annal fi'ilal mudhari'a. Bahwasannya fi'il mudhari. Al-musnada yang disandarkan. Ila alif li itnatain. Kepada alif itnatain. La yakunu mabdu'an illa bitta. Tidak akan diawali. Kecuali dengan tak. Kalau menunjukkan perempuan. Kalau menunjukkan perempuan. Tidak akan diawali kecuali dengan siapa? Tak. Lidalalati ala ta'nitsil fa'il. Untuk menunjukkan atas mu'annasnya fa'il. Kan gini dah. Antum sudah lewat. Di buku pertama. Buku pertama. Ya. Ketika antum bilang. Qala Zaidun. Qala Zaidun. Kalau saya ganti Zaid dengan Maryam. Antum bilang apa? Qolat. Jadi antum tambahkan tak yang disukun. Itu untuk apa? Membedakan laki-laki dan perempuan. Kan begitu. Fi'il mudhari. Ya. Yakulu Zaid. Kan begitu antum katakan. Kalau perempuan. Takulu. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Jadi kalau pelakunya ini yang dua orang perempuan. Itu tak di awal. Kalau laki-laki. Ya. Paham kan? Itu yang boleh ingatkan. Ya kalau perempuan tak. Kalau laki-laki. Iya. Itu yang boleh katakan. Itu yang pertama. Sawaun akana go'iban. Sama saja apakah perempuan itu goib. Orang ketiga. Kal mithalil awal seperti contoh yang pertama. Amkana hadiron mukhotoban. Atau dia hadir diajak bicara. Orang kedua. Kal mithalis sani. Seperti contoh yang kedua. Paham ya? Seperti contoh yang kedua. Jelas? Ini yang disandarkan kepada alif. Masih ada waw sama ya. Insya Allah kita ambil di pertemuan hari Senin. Waw sama ya. Insya Allah. Jangan lupa merojaah. Alhamdulillah. Ini antum lihat pelajaran-pelajaran ini penting. Karena mengenal tanda baca. Ya, mengenal tanda baca. Kita selesaikan nanti hari Senin dia ini. Alamat rofa. Sekaligus mungkin sudah bisa kita lanjutkan langsung ke alamat nasab. Ya, ke alamat nasab. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Karena kan sebenarnya nanti itu. Nanti kan ada pembahasan tentang isim mausul lebih jauh. Sebelumnya kan kita cuma fokus. Isim mausul itu ma'rifah, isim mausul itu mabni. Nanti itu ada pembahasan tambahan. Isim mausul harus punya sesuatu setelahnya. Nah, ini yang belum kita bahas di buku dasar. Nah, nanti antum akan tahu lebih jauh lagi insya Allah. Kayak ada yang bilang, Ustadz.
Fadil, ada apa Fadil? Hmm? Hmm? Oh, alhamdulillah. Baik, antum biar menguap bilang Ustadz nih. Alhamdulillah. Iya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka